Nah, kaitannya dengan ayat ini jemaah, Allah perintahkan Nabi kita untuk menyeru kepada ahli kitab. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa yang dimaksud ahli kitab jemaah? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Karena mereka adalah pengikut nabi-nabi yang Allah berikan kitab. Ya, di mana Yahudi mereka mengklaim mengikuti Nabi Musa, dan Nabi Musa diberikan oleh Allah kitab Taurat. Adapun Nasara yang mereka mengklaim adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, Allah menurunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab berupa Injil. Nah, kemudian jamaah yang Allah muliakan, ternyata ada latar belakang atau alasan kenapa Allah menyebut Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab. Kenapa Allah nggak menyampaikan saja Qul ya ayyuhal yahud wan nasara, tapi kenapa disebut di situ istilah ahli kitab? Para ulama memberikan penjelasan jemaah. Di antara penjelasan para ulama terkait penamaan ahli kitab, wa fi tasmiyatihim ahlil kitab isyarah ila anna kaunahum ahla kitabin yujibu alaihim qabulil haqq wa irsyadin nas ilaihi la raddahu. Disebut Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab di dalam Al-Quran, tujuannya adalah diantaranya agar mereka menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar mereka mengarahkan manusia untuk menerima kebenaran tersebut dan tidak menolak kebenaran. Kenapa? Karena ternyata jamaah yang Allah muliakan, di dalam kitab mereka, baik itu Taurat atau itu Injil, disebutkan dengan sangat gamblang tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Karenanya apa kata Allah tentang ahli kitab di dalam surah Al-Baqarah? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang Allah berikan kitab, maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal sosok Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak sendiri. Pak, di sini saya mau tanya Pak, siapa di antara bapak-bapak di sini yang nggak kenal karakter anaknya? Coba angkat tangan Pak. Antum tahu nggak kapan anak bohong, kapan anak jujur? Kecium nggak Pak aroma kebohongan itu? Kalau anak itu udah mulai gelagat-gelagat menyembunyikan sesuatu. Kalau seandainya ada berita kehilangan anak diumumkan jemaah di tempat pengumuman, terus disebutin ciri-cirinya, kalau anak antum yang hilang, antum kenal gak yang diumumin siapa? Antum kenal jemaah. Jadi orang tua tuh nggak mungkin nggak kenal anaknya, bahkan anak itu paling kenal ya orang tuanya. Jadi bukan Allah nggak menggambarkan seperti seseorang kenal sama temannya. Kadang kita tuh kenal sama teman secara zahir aja jemaah. Kita udah tahu hakikat teman tuh kapan? Pas dia minjem duit baru kita tahu hakikatnya. Kalau kita nggak minjemin duit, sangka kita ini orang baik-baik aja, akhlaknya mulia, masya Allah. Tapi ternyata berubah. Antum ajak safar kelihatan tuh aslinya tuh. Tapi kalau anak jemaah itu antum selalu perhatikan hampir 24 jam. Seperti itulah Yahudi dan Nasrani kenal dengan sosok Nabi kita SAW. Berarti pertanyaannya jemaah, mereka punya ilmu atau nggak punya ilmu? Punya. Yahudi dan Nasrani berarti punya ilmu. Makanya pertanyaannya, apa alasan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, itu pertanyaan besarnya. Beda seandainya kita bicara tentang kaum musyrikin. Musyrikin nggak punya kitab jemaah. Jadi kondisi orang-orang musyrik bisa jadi lebih punya hujah nanti di hadapan Allah, meskipun tertolak juga hujah mereka. Tetapi bisa jadi mereka lebih mendingan kondisinya di hari kiamat daripada ahli kitab yang Allah sudah kasih ilmu kepada mereka,
Tapi alih-alih mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, malah menentang, malah mengajak orang-orang untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW. Dan kaedahnya jemaah di dalam berinteraksi dengan Allah Azza wa Jal, khususnya terkait masalah dosa yang dilakukan dengan dasar ilmu, itu efeknya lebih berat daripada dosa yang dilakukan oleh orang yang gak berilmu. Jadi orang itu kalau berilmu jemaah, antum udah ngaji, terus antum melakukan pelanggaran, itu antum jangan pikir sama dosanya dengan orang yang belum ngaji, terus dia melakukan pelanggaran. Karena antum udah punya ilmu, antum sudah punya maklumat, antum kenal Allah, antum kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan di hadapan antum tiap pekan minimal sekali ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, terus masih juga melakukan pelanggaran syariat, berarti kan kebangetan jemaah. Itulah ibarat orang-orang ahli kitab yang mengingkari Nabi Muhammad SAW. Jadi semacam sindiran kepada mereka. Ya, kalian ini kan punya ilmu, kenapa nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Kalian tahu betul, bahkan nama Nabi disebutkan di dalam kitab suci mereka jemaah. Nama Nabi disebutin di dalam kitab Taurat, kitab Injil. Min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad di antara nama Nabi kita Muhammad SAW. Karena nama Nabi kita banyak, di antaranya adalah Ahmad. Disebutin namanya, bahkan Yahudi. Kenapa mereka ke Madinah jemaah? Pertanyaannya, kenapa mereka ngumpul di Madinah? Dari mulai Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ngapain mereka di Madinah jemaah? Karena mereka punya informasi dari kitab suci mereka bahwa nanti ada nabi terakhir datang di Madinah, di Yathrib. Makanya mereka berbondong-bondong menyambut nabi terakhir. Tapi ketika tahu kenyataan bahwa nabi terakhir bukan dari bangsa Bani Israel, apa yang terjadi? Mereka hasad, mereka dengki, mereka menyembunyikan kedengkian di dalam hati mereka dan kebencian di hati mereka kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi terakhirnya bukan dari bangsa Bani Israel. Padahal kalaupun dari bangsa Bani Israel, emang mereka langsung beriman tuh. Antum kalau baca surah Al-Baqarah dan antum pelajari tafsirnya, bukan cuma sekedar dibaca aja, baca coba tafsirnya. Paling enggak baca terjemahannya. Bagaimana Nabi Musa itu sulitnya menghadapi karakter Bani Israel. Bahkan seringkali disebutkan di dalam Al-Quran, Bani Israel itu kalau datang kepada mereka, Nabi, apa yang mereka lakukan? Sebagian diingkari dan sebagian dibunuh. Bahkan tercatat dalam sejarah, disebutkan dalam riwayat, sehari mereka bisa bunuh 100 Nabi jemaah. Satu hari jemaah. Jadi coba bayangkan, jangankan yang rasulnya itu dari luar bangsa mereka, yang dari bangsa mereka aja keteteran jemaah. Nabi Musa itu, makanya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk belajar sabar, diantaranya ngambil keteladanan dari Nabi Musa. Jadi Muhammad, kamu tuh punya sahabat-sahabat yang loyal seperti ini tuh masih mending. Dulu ada Nabi ngadepin kaumnya, itu Masya Allah jengkelnya luar biasa kaumnya. Itu Bani Israel jemaah. Jadi ini sindiran sebenarnya buat Bani Israel dan juga buat orang-orang Nasrani yang mereka diberikan kitab tapi nggak mau beriman. Kama anna fi dzalika ta'ridan biqiyamil hujjah 'alaihim. Sebagaimana di antara latar belakang penamaan ahli kitab sebagai bentuk menambah hujjah atas mereka nanti hari kiamat. Sekali lagi, orang yang ketika dia melakukan pelanggaran syariat dengan ilmu, itu dosanya berbeda dengan orang yang melakukan pelanggaran syariat tanpa didasari ilmu, di atas kejahilan. Beda maksiatnya orang berilmu dengan maksiatnya orang yang tidak berilmu. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, istri-istri Nabi itu jemaah, kalau mereka melakukan kebaikan, Allah kasih pahala 2 kali lipat. Itu orang mulia tuh kayak begitu. Tapi ketika melakukan pelanggaran syariat, dosanya juga dua kali lipat. Berbeda dengan orang biasa. Jadi seperti itulah. Makanya kita ini jemaah yang Allah muliakan, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu gurur. Karena kita ini orang-orang pengajian, ahli majelis ilmu, udah kenal sunnah Nabi SAW.
perlu evaluasi lagi jemaah. Sudah sejauh mana kita mengamalkan ilmu kita? Karena fatalnya kalau kita melakukan pelanggaran padahal kita sudah tahu ilmunya, dosanya itu berkali-kali lipat. Beda sama orang yang belum ngaji sama sekali. Wa dhammuhum lima hum alaihi minal kufri wasyirki wa takdzibi rusulillah. Sebagaimana di antara latar belakang penamaan ahli kitab, kata para ulama, sebagai celaan untuk mereka atas kekufuran, kesyirikan, dan pengingkaran mereka terhadap rasul-rasul yang Allah utus. Jadi itu diantara latar belakang kenapa mereka disebut sebagai ahli kitab.